Selama ini kamu merasa bahwa kamu adalah nama yang tertulis di KTP itu, atau wajah yang setiap pagi kamu lihat di cermin yang mulai menua itu. Kamu salah besar, sahabat. Kamu terjebak dalam ilusi optik paling purba yang membuatmu merasa kecil, lemah, dan sendirian di semesta yang ganas ini. Pernahkah terlintas rasa aneh saat kamu menatap matamu sendiri terlalu lama di cermin, lalu tiba-tiba ada perasaan asing yang bertanya, siapa sebenarnya yang sedang melihat ini? Itu bukan gila. Itu adalah retakan pertama pada dinding penjara mentalmu. Kamu selama ini sibuk memoles kendaraan sewaan yang terbuat dari tanah liat, sambil menelantarkan pengemudi abadi yang duduk diam di dalamnya. Kita terlalu sibuk mendekorasi rumah, sampai lupa menyapa tuan rumah yang sebenarnya memiliki kuncinya. Rasa hampa yang sering menyergapmu di tengah keramaian itu, bukan karena kamu kurang hiburan, tapi itu terjadi karena dia yang di dalam dirimu sedang berteriak minta pulang. Sahabatku, rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter, kegelisahan yang tidak bisa disembuhkan oleh liburan, dan sepi yang tidak bisa diusir oleh pasangan, adalah sinyal darurat dari kedalaman batinmu. Ada sebuah rahasia kuno yang tertutup debu kesibukan duniawi. Sebuah kode akses yang jika kamu ketikkan, akan mengubah caramu memandang penderitaan selamanya. Kita akan menyelam ke lapisan terdalam dari eksistensi manusia, jasad, jiwa, dan ruh. Ini bukan pelajaran biologi. Ini adalah peta harta karun untuk menemukan kembali wajah aslimu sebelum dunia memakaikanmu ribuan topeng. Jika kamu bisa memahami perbedaan ketiga elemen ini, kamu tidak hanya akan berhenti merasa cemas akan masa depan, tapi kamu akan mengerti mengapa Tuhan berfirman dalam hadis qudsi, "Aku adalah rahasiaku. Bersiaplah, karena setelah video ini selesai, caramu bernapas pun mungkin tidak akan sama lagi." Mari kita mulai dari lapisan terluar, yang paling sering menipu kita, yaitu bagian jasad atau tubuh. Jasad ini hanyalah kostum biologis, sahabat. Ia terbuat dari saripati tanah, air, dan api, yang sifatnya persis seperti alam semesta, yaitu tumbuh, layu, rusak, dan akhirnya kembali menjadi tanah. Kita seringkali mati-matian menyembah jasad ini, memberinya makan enak, membalutnya dengan kain mahal, dan panik setengah mati saat ada satu kerutan muncul. Padahal, jasad ini tak lebih dari kuda tunggangan. Bayangkan, betapa konyolnya jika seorang penunggang kuda menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk menyisir surai kudanya, tapi lupa kemana kuda itu harus dipacu. Jasad memiliki insting hewani. Ia ingin kenyang, ingin tidur, dan ingin berkembang biak. Jika hidupmu hanya habis untuk melayani jasad, jangan heran jika derajat bahagiamu tak jauh beda dengan hewan ternak yang kenyang rumput. Kamu bukan tubuh ini. Kamu adalah penghuninya. Lalu, siapa yang mengendalikan kuda itu? Itulah jiwa. Atau dalam bahasa Al-Quran, disebut nafs. Disinilah letak drama kehidupanmu yang sesungguhnya. Jiwa adalah kamu yang sadar, yang merasa sedih, yang punya ego, ambisi, dan memori. Jiwa ini unik karena ia berada di persimpangan jalan. Ia bisa jatuh ke bawah mengikuti insting rendah jasad, menjadi nafs amarah, atau ia bisa naik ke atas mendengarkan bisikan langit, menjadi nafs mutmainah. Masalah terbesar kita hari ini adalah jiwa kita masuk angin oleh ilusi dunia. Jiwa kita menjadi budak dari keinginan jasad. Kita mengira kebahagiaan jiwa bisa dibeli dengan memuaskan jasad. Ini adalah kesalahan fatal. Jiwa tidak makan nasi. Jiwa tidak butuh emas. Tapi si jiwa itu butuh makna. Ketika jiwa kelaparan akan makna, tapi malah kamu memberinya materi, disitulah lahir depresi, anxiety, dan rasa kosong yang melubangi dadamu. Seolah-olah ada angin dingin yang terus bertiup di dalam tulang rusukmu. Sahabatku, sadarkah kamu bahwa semua penderitaan mentalmu berasal dari ketidaksinkronan antara keinginan si jiwa dan kebutuhan aslimu? Jiwa yang terpisah dari sumbernya akan selalu merasa yatim piatu. Ia akan mencari sandaran pada manusia lain, pada jabatan, atau pada validasi sosial. Namun, karena semua sandaran itu rapuh dan sementara, maka si jiwa ini akan terus-menerus jatuh dan terluka. Luka-luka batinmu itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri yang menjerit, memberitahu bahwa kamu sedang berjalan ke arah yang salah. Kamu mencoba mengisi tangki bensin mobil mewah dengan air selokan, lalu marah ketika mesinnya mogok. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang lupa bahwa ia memiliki koneksi wifi langsung ke langit. Kita sibuk mencari sinyal di luar, padahal pemancarnya ada tertanam di dalam perangkat lunak diri kita sendiri. Inilah inti dari segalanya, elemen ketiga yang sering terlupakan yaitu ruh.
Berbeda lagi ya dengan si jiwa. Si jiwa ini bisa kotor dan sakit. Sedangkan si ruh itu suci, ia murni, dan ia tidak pernah tersentuh dosa. Ruh adalah percikan cahaya ilahi yang ditiupkan Tuhan ke dalam jasadmu saat kamu masih janin. Wa nafakhtu fihi min ruhi'ing, yang artinya adalah, dan aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Ruh adalah utusan Tuhan yang menetap di dalam dirimu. Ia adalah hotline langsung kepada Allah, Sang Maha Tunggal. Ruh tidak butuh makan, tidak butuh tidur, dan tidak pernah mati. Ruh hanya memiliki satu kerinduan, kembali menyatu dengan Sang Sumber. Rasa rindu yang mendalam, yang sering membuatmu menangis tanpa sebab saat mendengar lantunan ayat suci, atau melihat matahari terbenam, itu adalah suara ruh yang sedang homesick. Ruh adalah kompas yang selalu menunjuk ke arah Allah, namun seringkali tertutup oleh debu ego dan syahwat jiwa kita. Disinilah letak rahasia man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Mengenal diri bukan berarti tahu makanan favorit atau warna kesukaanmu. Mengenal diri berarti menyadari bahwa di balik lapisan daging dan ego ini ada ruh yang agung. Kamu adalah Baitullah atau rumah Allah yang berjalan di muka bumi. Allah tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi, namun Dia bisa hadir di dalam hati hambanya yang mukmin. Kamu adalah pintu rahasia Tuhan. Selama ini kamu mengetuk pintu langit, berteriak memanggil Tuhan yang kamu kira berada jauh di atas sana. Padahal, Dia lebih dekat dari urat lehermu. Dia menunggu di dalam, di balik pintu hatimu yang terkunci oleh kesibukan dunia. Kamu mencari kunci surga ke ujung dunia, padahal kuncinya ada di saku bajumu sendiri yang jarang kamu raba. Bayangkan dirimu adalah sebuah cermin antik. Ruh adalah cahaya matahari yang memantul di cermin itu. Jasad adalah bingkai kayunya. Jiwa adalah permukaan kacanya. Jika permukaan kacamu yaitu jiwa atau nafs, tertutup debu dosa, ego, kesombongan dan kemarahan, maka cahaya matahari yaitu ruh, ia tidak akan bisa memantul dengan sempurna. Kamu akan merasa gelap, dingin, dan tidak berguna. Solusinya bukan dengan mengganti bingkainya seperti operasi plastik atau pakai baju baru. Dan bukan menyalahkan mataharinya. Solusinya adalah menggosok cermin itu. Tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa adalah proses menggosok debu itu dengan istighfar, dengan air mata penyesalan, dan dengan sujud yang panjang. Semakin bersih jiwamu, semakin terang cahaya Tuhan yang memancar darimu. Hingga pada satu titik, orang lain yang melihatmu akan merasakan kedamaian, karena sebenarnya mereka sedang melihat pantulan cahaya Tuhan melalui dirimu. Maka dari itu, sahabat, pahamilah bahwa penderitaanmu saat ini adalah amplas yang sedang digunakan Tuhan untuk menggosok cerminmu. Jangan mengutuk rasa sakit yang kamu rasakan ya. Jalaluddin Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Saat hatimu patah oleh manusia, itu adalah cara Allah menghancurkan berhala-berhala kecil yang kamu simpan di dalam ruang tahtanya. Allah itu sangat cemburu jika ada sesuatu selain Dia yang menguasai hatimu. Dia hancurkan harapanmu pada makhluk agar kamu sadar bahwa hanya Dia tempat kembali. Rasa kecewa itu adalah undangan spesial dari Tuhan. Dia sedang berkata, ayo sini, pulanglah hambaku. Di luar sana dingin dan menyakitkan. Masuklah ke dalam dirimu, temui aku di ruang sunyi jiwamu. Berhentilah berlari dari rasa sakit yang mendatangimu, dan mulailah kamu duduk diam bersamanya. Lalu tanyakan padanya, pesan cinta apa yang ingin Allah sampaikan lewat rasa perih ini, duhai kekasih. Ketika jasad sudah tunduk pada jiwa, dan jiwa sudah tunduk pada pimpinan ruh, maka terjadilah harmoni yang disebut nafs mutmainnah, alias jiwa yang tenang. Di tahap ini, kamu tidak lagi memiliki keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kamu menjadi seperti mayat di tangan orang yang memandikan. Pasrah total. La haula wa la quwata illa billah. Kamu bergerak bukan karena nafsu, tapi karena digerakkan olehnya. Kamu tidak lagi cemas apakah besok akan makan atau tidak, apakah akan dihina atau dipuji, karena kamu sadar bahwa kamu hanyalah wayang, dan dalang sejati tidak mungkin memainkan skenario yang buruk. Keinginanmu melebur dalam keinginannya. Dan disinilah sahabat letaknya surga sebelum surga, yaitu kondisi kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh badai kehidupan, karena akarnya menancap kuat di langit bukan di bumi. Bagaimana cara kita untuk memulainya? Caranya adalah dengan mulai diam. Matikan kebisingan di luar. Sediakan saja waktu 10 menit saja setiap malam sekitar jam 12 atau jam 1 malam, kemudian kamu duduklah dalam gelap.
rasakan napasmu. Sadari bahwa napas itu adalah pinjaman. Ajak bicara jiwamu sendiri. Panggil namanya dengan lembut. Wahai, sebut namamu. Mau sampai kapan kita berpura-pura kuat? Mau sampai kapan kita mengejar-ngejar bayangan? Izinkan air mata itu jatuh. Itu bukan air mata cengeng. Itu adalah air mata ruh yang sedang mencuci kotoran jiwa. Latih dirimu untuk menjadi pengamat. Saat kamu marah, katakan, "Oh, egoku sedang marah." Saat kamu sedih, katakan, "Oh, jiwaku sedang terluka." Dengan menjadi pengamat, kamu memisahkan aku yang sejati, yaitu ruh, dari drama emosi jiwa. Kamu perlahan mengambil alih kendali dari ego. Sahabatku yang dicintai Allah, hakikat dirimu yang sesungguhnya adalah cahaya di atas cahaya. Kamu bukan makhluk bumi yang sedang mengalami pengalaman spiritual, tapi kamu adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman bumi yang singkat ini. Jangan jual dirimu murah pada dunia. Kamu sangat berharga, sampai-sampai Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada leluhurmu, Adam. Karena rahasia ruh yang ada padamu, kembalilah, sadar. Jadilah pintu rahasia Tuhan yang terbuka lebar, yang mengalirkan kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan ke sekitarmu. Saat kamu menemukan Tuhan di dalam dirimu, kamu tidak akan lagi merasa kesepian, meski hidup di tengah hutan belantara. Dan kamu tidak akan merasa takut, meski dunia runtuh di sekelilingmu. Karena kamu telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Ingat ya sahabat, jangan sibuk nyari kunci jawaban, kalau soal ujiannya aja belum kamu baca. Sama kayak hidup, jangan sibuk nyari bahagia, kalau kenal sama yang nyiptain bahagia aja kamu belum sempat. Kalau kata orang bijak di warung kopi sebelah, gelas yang penuh nggak bisa diisi lagi. Jadi kosongin dulu gelas egomu, biar bisa diisi kopi hikmah ilahi, biar hidup nggak pahit-pahit amat, kayak ampas kopi sisa kemarin. Ya Allah, Zat yang maha lembut, basuhlah jiwa sahabat-sahabatku yang sedang lelah ini dengan air sejuk kasih sayangmu. Jika mereka tersesat, jadilah kompas bagi hati mereka. Jika mereka terluka, jadilah penyembuh bagi batin mereka. Pertemukanlah kami semua dalam samudera ketenanganmu yang tak bertepi. Saya doakan semoga hatimu selalu tenang, dan Allah menuntun langkahmu dengan cahayanya. Jangan lupa like, subscribe, dan save video ini, agar bisa kamu tonton saat jiwamu butuh teman pulang. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel Angkat Berjiwa.